Ditanya sama Rasul, wahai Allah, kenapa nih perempuan paling banyak mereka di neraka? Tiga hal. Yang pertama, Bu, disebabkan karena lisannya. Apa, Bu? Lisan siapa yang suka pedas? Lisan siapa yang suka nyakitin? Lisan siapa yang suka nyakitin menantunya? Ya Allah, bukan saya yang bilang ya Bu ya. Baik, yang pertama disebabkan lisannya. Yang kedua, mohon maaf, disebabkan oleh kemaluan Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Yang jadi pelacur laki-laki atau perempuan Bu? Memang sekarang laki-laki pun udah ikut-ikut perempuan ya Bu ya. Nggak mau kalah mereka. Mereka kayak Yamaha, semakin di depan. Bu, ya, yang kedua apa? Disebabkan kemaluan. Nih perempuan karena tahu cari duit bagi perempuan itu gampang. Mohon maaf, tinggal ngangkang kaya Bu. Ya, tinggal begitu kaya. Makanya paling banyak di neraka tuh wanita. Dia manfaatkan amanah yang Allah berikan yang seharusnya dijaga dengan sempurna, dengan baik, yang hanya diperuntukkan untuk yang halal saja. Yang ketiga apa Bu? Nih saya pun masih belajar nih. Malu nih mau ngomong kayak gini nih. Suami saya ada di sini soalnya. Yang ketiga nih yang paling bahaya, dan saya pun masih belajar Bu. Yang ketiga apa? Yang menyebabkan nih kita ibu-ibu, para istri banyak masuk neraka Allah adalah karena tidak patuhnya kita kepada suami kita. Atau dalam bahasa lain, suka ngilang-ngilangin pemberian suami. Kamu teh gak pernah perhatian sama aku, padahal baru kemarin dikasih duit buat beli baju sama gamis. Ya, terus sibuk nih suaminya kerja segala macem, padahal baru kemarin healing ke pantai, baru pekan ini suaminya gak bisa nemenin. Apa coba katanya? Kamu mah selama kita nikah gak pernah nyenengin aku. Bohong. Kalau nggak pernah nyenengin, udah gantung diri si ibu dari awal nikah, betul Bu? Bohong, hiperbola, lebay, ya Bu? Tuh, tiga hal ini Bu, yang menyebabkan wanita paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka nih, saya bahas dari lisan dulu ya Bu ya, karena ini yang paling bahaya. Hijrah tuh dari mana aja Bu? Yang pertama dari hati kita. Artinya apa? Ketika kita hijrah, ya, jangan sampai hati kita tuh kotor, ngelihat orang lain sinis, ngelihat orang lain bahagia nggak suka. Tetangga beli mobil kita demam, dia beli rumah koma, rumah barunya di samping kita meninggal kita Bu. Ya, jangan sampai kita itu apa Bu? SMS ya. SMS tahu Bu? Nah, udah khatam si ibu. Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Siapa itu Bu? Bukan saya cenah. Fir'aun juga bilang bukan saya. Bercanda ya Bu ya. Nah, hati-hati. Yang pertama, hati itu dibenerin dulu Bu. Mohon maaf ya, kata Ibnul Jauzi dikatakan di dalam tubuh manusia ya ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik seluruhnya. Tapi kalau itu buruk, wah, penglihatan jadi buruk, suka melihat yang buruk-buruk, nggak senang melihat yang baik-baik, betul Bu? Kalau udah hatinya ini buruk, pendengaran jadi ikutan buruk, nggak senang dengerin taklim, senangnya dengerin dangdut, ya Bu. Apalagi kaki kita. Kalau sudah hati kita ini buruk, kaki yang biasanya senang datang taklim, ya itu ibu senang banget saya lihat. Yang biasanya senang datang taklim, kalau hatinya lagi sakit, ada aja alasannya Bu. Yang pertama apa Bu? Apa tuh kalau ibu-ibu penyakit kakinya apa sih? Rematik, asam urat saya kambuh Teh Yunda. Nih ibu-ibu pada nge-SMS,
Bu, ini bentar lagi kita ada kumpul-kumpul ya Bu ya untuk tahsin ya Bu ya. Nah gitu. Kalau hatinya lagi sakit, biasanya ringan langkahnya datang tuh buat ngaji. Tapi kalau hatinya sakit, kakinya ikut sakit. Aduh, rematik saya kambuh, Bu. Aduh, asam urat saya kambuh, Bu. Aduh, saya kanker, Bu. Kantong kering ya. Sok. Ada aja, karena kalau udah hati sakit, mata tidak senang melihat yang baik, telinga tidak senang mendengar yang baik. Ini nggak senang nih, kalau hatinya lagi sakit, dengar ceramah gini panas dia, kebakaran jenggot, ya Bu ya. Update status, sesat, kafir. Ada nggak orang gitu Bu? Ada. Kerjanya tiap hari julid aja. Ya, kenapa dia nggak gabung aja di silat investigasi, ya kan Bu? Atau rumpi no secret, ngapain di sini ya kan Bu? Ya, isi ibu nonton kayaknya. Ya, maka hati dulu nih Bu, ya. Hati ini adalah raja Bu, raja. Pertanyaan saya gini, Bu, kalau di dalam tubuh kita rajanya adalah hati. Kalau si raja ini sakit, terbengkalai tidak urusan tubuh kita. Terbengkalai, rajanya lagi ngambek, lagi mager, males ngapa-ngapain. Mata yang biasanya senang melihat Quran, rajanya lagi mager, otomatis mata lihat drakor, ya Bu. Lihat sinetron. Apa sinetron yang lagi ini Bu? Apa? Allah, pura-pura nih. Apa itu cinta-cinta itu? Tajwid cinta. Apa pula itu? Tajwid cinta saya baru dengar. Ya Allah tuh lah. Ya kalau ada ibrohnya mangga silahkan ya Bu ya nonton. Tokohnya siapa Iqbal? Nama tokonya Iqfa Cenabu. Kalau nonton itu kan gini Bu, nonton itu asal hukumnya mubah boleh, tapi itu yang membuat menjadi halal atau haram dilihat nonton apa, ya Bu. Nontonnya mah mubah silahkan, tapi nonton apa itu yang jadi halal atau haram, ya Bu ya. Jangan nonton yang macam-macam ya Bu. Ya, dah. Itu aja lah tadi apa? Tajwid cinta. Masya Allah. Nah, yang pertama hati. Yang kedua nih. Saya tengok dulu muka-mukanya nih. Kalau yang banyak teh lalatnya biasa agak cerewet nih. Lisan nih bahaya Bu. Karena lisan orang ya, kita ngomongin orang jahat nih lisan kita. Gara-gara itu orang ada yang mau bunuh diri ada Bu. Kita bilang gini, gendut kamu, jelek kamu, udah gendut, hitam, hidup lagi. Oh, Bu, itu kita ngomong gitu, padahal kita bercanda tuh orang baper pengen bunuh diri. Aduh gawat kita Bu. Bu, halo? Nah, Bu, kalau misalnya kita ngelakuin dosa, mohon maaf, kita berzina nih, nauzubillah. Kita ngelakuin dosa zina, tobat ke Allah, taubatan nasuha, Allah ampuni, kelar. Kita nyakitin orang dengan lisan kita, tidak minta maaf. Oh, mengerikan, berat itu Bu. Nanti pertanggungjawabannya dibawa sampai mahkamah akhirat. Nih ibu-ibu yang punya menantu yang suka julid sama menantunya, hati-hati nih. Nih menantu yang suka julid sama mertuanya juga hati-hati nih. Anak nih suka julid sama mamanya, hati-hati. Ibu julid sama anaknya juga hati-hati. Ibu julid sama suami juga hati-hati.